هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا آخر الله فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru lillah, hari ini hari Senin yang pertama, tepatnya tanggal 4 Maret 2024, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah. Melanjutkan kembali pelajaran kitab Siyam, masuk pelajaran tentang rukun-rukun puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Arkanus shawmi ithnani. Ar-rukn al-awwal an-niyyah. Wal-rukn al-thani tarku mufaddirin fala yabtulu shawmuhu idza aftara nasiyan aw mukrahan. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus shawmi ithnani. Rukun-rukun puasa ada 2 perkara. Apabila puasa kita ingin sah sesuai ilmu, harus terpenuhi 2 rukun ini. Apabila rukun ini tidak terpenuhi, maka puasa kita tidak dianggap sah
menurut ilmu syariat. Jadi harus terpenuhi 2 rukun ini. Cuma 2. Ya, enggak banyak, cuma 2. Arkanus shaumi ithnani. Rukun puasa ada 2. Cuma 2. Ya. Ar-ruknul awal, adapun rukun yang pertama an-niyatu niyat. Ya, rukun yang pertama puasa itu di niat. Niat itu ada di dalam hati. Ya, niat itu ada di dalam hati. Kalau bersuara itu namanya melafazkan niat. Ya, kalau bersuara, berbahasa itu namanya melafazkan niat. Itu hukumnya sunnah, itu bukan niat, itu cuma melafazkan niat. Sebagaimana yang udah sering kita kerjain setelah sembahyang tarawih berjamaah bareng-bareng, ya setelah selesai, setelah doa witir, nah kita baca bareng-bareng ke dia. Nawaitu shauma ghadin, kan gitu. Nah itu bukan niat namanya, itu melafazkan niat. Yang namanya niat ada di dalam hati. Ya, bacanya di dalam hati. An-niyatu niyat. Sawa'un akana fardhan am naflan. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah harus ada niat. Kalau nggak ada niat, maka tidak sah puasanya. Liqauli Nabi SAW, karena setiap hukum itu harus ada dalil, ada sandaran. Ya, kita ngomong ini wajib, apa buktinya, apa dalilnya? Kita ngomong sunnah, apa sandarannya? Kita ngomong haram, apa sandarannya? Ya, nah kita harus sunnah wal jamaah ada 4 sandaran kita: Al-Quran, hadis Nabi, ijma ulama, sama qiyas. Nah niat ini kan hukumnya wajib. Ya sandarannya apa? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya innamal a'malu binniyat. Hanya saja seluruh amal ibadah harus ada niat. Ya harus ada niat. Itu dia sandaran. Alas. Wa tajibu niyatu likulli yaumin. Dan niat ini wajib setiap hari. Ya, setiap hari. Setiap malam Ramadan. Ya. Puasa di hari Senin, malam Senin niat. Puasa di hari Selasa, malam Selasanya niat. Puasa di hari Rabu, malam Rabunya niat. Likulli yaumin, setiap hari. Kenapa niat itu diwajibkan setiap hari? Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Karena setiap hari puasa yang kita jalanin adalah ibadah tersendiri. Ya, ibadah tersendiri. Puasa di hari Senin berbeda dengan puasa di hari Selasa. Puasa di hari Selasa berbeda dengan puasa di hari Rabu. Puasa di hari Rabu juga berbeda dengan puasa di hari Kamis dan selanjutnya. Nah itu namanya ibadatun mustaqillah. Wala takfi niyatun wahidatun likulli syahr 'ala al-mu'tamad. Dan tidak sah sekali niat untuk puasa sebulan penuh 'ala al-mu'tamad menurut pendapat terkuat. Ya, dan tidak sah niat satu kali niat untuk sebulan penuh. Ya. Atau satu niat untuk 2 kali puasa. Satu niat untuk 3 kali puasa, itu enggak sah. Ya, atau niat puasa esok hari dan lusa dari bulan Ramadan, enggak sah. Ya, jadi satu hari puasa, satu kali puasa, satu kali niat. Karena itu puasa ibadah mustaqillah, ibadah tersendiri. Ya, sama seperti sembahyang. Dalam sehari semalam sembahyang 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya.
Kita niatnya setiap waktu, subuh niat, zuhur niat, asar niat, maghrib niat, isya niat. Nggak bisa kita gabungin semuanya. Sholli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Niatnya di subuh doang. Giliran zuhur nggak usah niat lagi, kita begitu. Nah ini namanya ibadatun mustaqillah, ibadat tersendiri. Nah berbeda dengan mazhab al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Mazhab Imam Malik menganggap puasa Ramadan itu satu paket. Ya suara namanya puasa Ramadan satu paket. Jadi cukup satu kali niat untuk satu bulan. Hakazal. Ya berbeda dengan mazhab Imam Malik. Kalau itu mazhab kita mazhab apa? Imam Syafi'i. Jangan total-totalnya. Ya jangan mental ke sini. Ya mazhab kita mazhab Imam Syafi'i, dan diwajibkan niat satu kali puasa, satu kali niat. Udah gitu ada hadis Nabi-nya lagi. Ya, man lam yubayyitin niyyah fala siyama. Orang yang enggak memalamkan niat, maka tidak dianggap puasanya. Ya, jadi satu kali puasa, satu kali niat. Enggak sah satu niat untuk dua kali puasa. Tidak sah niat untuk dua kali puasa dan selanjutnya. Kemudian walakin tusannu, tapi niat puasa sebulan penuh ini disunahkan. Ya disunahkan. Nah jadi besok awal Ramadan kita berpuasa untuk puasa apa hari Senin, apa hari Selasa nanti. Tunggu pengumuman dari pemerintah. Umpamanya puasa di hari Senin. Nah malam Seninnya kita niat untuk puasa di hari Senin. Setelah niat di hari Senin, kita niat untuk puasa sebulan penuh. Hukumnya sunnah. Tapi ini tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Ya, begitu. Halas. Jadi disunahkan tuh. Ya niat puasa sebulan penuh bertaklid kepada mazhab Imam Malik. Itu hukumnya sunnah. Wa fiha faidatani. Di sini ada dua faidah. Al-ula yang pertama disunahkan kita niat puasa sebulan penuh. Sihhatu shaumi yaumin nasiyatan yatniyah fi ala mazhab al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Yang pertama, sah puasa di hari dia lupa niat. Ya, menurut mazhab Imam Malik puasa itu sah kalau dia lupa niat, sah. Nah, kita ikuti mazhab Imam Malik yang tidak melanggar syariat menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu hukumnya disunahkan. Tapi ingat tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Kalau lupa niat di tengah-tengah Ramadan, kita wajib qada tetap. Ya tetap kita wajib qada walaupun kita udah niat puasa sebulan penuh. Gitu. Karena mazhab kita mazhab Imam Syafi'i, bukan mazhab Imam Malik. Kemudian faedah yang kedua, disunahkan niat puasa sebulan penuh. Akhdul ajra kamilan law mata qabla tamam syahr i'tibaran bi niyatin. Kalau di tengah-tengah Ramadan kita meninggal, ya dihitung kita udah puasa sebulan penuh. Ya, kita niat puasa sebulan penuh, ya. Yang kedua faedahnya, kalau di tengah Ramadan kita meninggal, kita tercatat udah ngerjain puasa Ramadan 30 hari. Walaupun kita ngerjainnya baru 10 hari meninggal. Nah dihitung udah 30 hari kita dapat pahala. Ya, 2 hari kita baru Ramadan meninggal, ya selama 30 hari kita dapetin pahala Ramadan. Padahal 28 hari kita ngerjain. Tolong dengan niat puasa sebulan penuh. Itu dia disunahkan hanya untuk itu. Adapun kalau kita lupa niat di tengah-tengah puasa, ya tetap kita wajib bayar qada. Halas. Niyatu shaumil fardhi, niat puasa fardu. Yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi. Masuknya waktu niat wajib besoknya Ramadan min ghurubi syamsi, dari mulai maghrib. Ya dari mulai maghrib.
Tapi ada pendapat yang mengatakan mulai dari asar boleh. Nah ini pendapat sal. Ya pendapat yang agak nggak boleh dipakai. Ya pendapat yang nggak boleh dipakai. Niat dari asar boleh. Itu sal. Ya pendapat yang nggak boleh dipakai. Udah itu niat dari mulai maghrib. Mulai dari maghrib ila tulu'il fajri sampai terbit fajar sampai subuh. Ya sampai subuh. Jadi buka puasa kita langsung niat untuk besok boleh. Ya habis buka puasa kita niat untuk besok boleh. Atau habis taraweh boleh juga. Atau mau tidur niat boleh. Atau pas makan sahur juga boleh. Atau pas imsak juga boleh. Ya, itu. Kita niat habis taraweh. Kemudian kan kita makan minum. Sah nggak niat puasa itu? Sah tetap. Cuma afdolnya akhir makan niat lagi. Gitu. Akhir makan niat lagi. Jadi kita niat habis tarawih. Ya, kemudian niat lagi ntar habis sahur dan selesai makan niat lagi. Itu hukumnya afdol. Ya, jadi habis niat udah kita nggak makan lagi. Ya, tapi kalaupun nggak niat juga sah dengan niat yang pertama sah. Alhamdulillah. Fayajibu tabiyyid dan wajib memalamkan niat. Ngasih jarak antara waktu niat sampai waktu subuh. Kalau dia niat pas sahur jam 4, subuh jam 5, berarti tabiyyidnya sejam. Jaraknya sejam itu harus ada jarak. Ya. Maka nggak boleh ya niat udah subuh nggak boleh. Niat puasa wajib udah masuk subuh nggak boleh. Ya, udah jam 7, jam 8, jam 9, ya Allah malam kagak niat, langsung niat, nggak sah menurut mazhab kita. Ya kalau mazhab Imam Abu Hanifah boleh. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah niatnya mulai maghrib sampai zuhur. Karena mazhab Imam Abu Hanifah dari mulai maghrib sampai zuhur panjang tuh waktunya niat. Ya bagi mazhab Imam Abu Hanifah. Ya mazhab Imam Abu Hanifah. Ini sesuai dari hadis Nabi ketika Rasulullah pulang dari Al-Masjidun Nabawi. Ya, pulang ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ditanya sama Rasulullah, "Ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, hal wajadti ta'am? Apakah ada makanan pada hari ini yang bisa kita makan?" Kata Siti Aisyah, "Tidak ada ya Rasulullah." Yang dijawab oleh Rasulullah, "Izan ana asum." Kalau begitu aku puasa. Nah, sandaran dalil ini yang mengatakan Imam Abu Hanifah bahwa niat puasa itu boleh sampai zuhur. Gitu. Tapi mazhab Imam Syafi'i beranggapan ini hadis hanya untuk puasa sunnah. Agak begitu, ya. Jadi nggak boleh niat udah lewat subuh nggak boleh. Ya lewat subuh nggak boleh. Nggak nyasar puasanya. Tapi tetap wajib puasa, nahan lapar nahan haus. Kita lupa niat. Ya kita ya Allah lupa niat. Ingat-ingat sembahyang subuh. Itu tetap kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Dia nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nanti habis lebaran wajib bayar qadha puasa. Ya wajib bayar qadha. Ya makan dosa. Ya orang yang nggak puasa dosanya bukan satu kali doang. Orang nggak puasa tanpa udzur syar'i. Ya, termasuk tadi lupa niat, tapi dia tetap makan juga. Itu dosanya bukan sekali. Dosanya berkali-kali, kerap kali dia makan, dia dosa. Kerap kali dia minum, dia dosa. Dia makan subuh. Ya. Ketika dia makan, dosa. Habis makan dia ngopi, dosa lagi. Habis ngopi dia sambil merokok, dosa lagi. Itu baru subuh, belum dimakan jam 6. Ya,
Jam 7 dia makan, dia merokok, dia ngopi, dia minum, dosa lagi. Habis zuhur dia makan lagi, dia minum lagi, dosa lagi. Bukan sekali dia nggak puasa, sekali dua puasa. Oh, setiap kali dia makan, dosa. Setiap kali dia minum, dosa. Ya, pantas Rasulullah bilang, ana bari'un mimman khasmuhu Ramadan. Aneh berlepas diri, tidak akan memberikan syafaat bagi orang yang memusuhi bulan suci Ramadan. Yang orang yang nggak puasa tanpa udzur syar'i, kan banyak utaranya orang numpang pada orang puasa di Ramadan lebaran nantang Allah Taala. Nah, jadi kalau lupa niat, tetap wajib dia nahan lapar, nahan haus sampai maghrib. Habis lebaran wajib diqodha. Yang kedua, dalam hal niat yajib ta'yin, wajib tentuin tuh, disebutin nama Ramadannya. Ya, nawaitu shauma ghadin an Ramadan. Ya, wajib ada kata-kata Ramadan. Kalau nggak ada kata-kata Ramadan nggak sah niat. Niatnya gini nih, aku niat esok hari puasa karena Allah Ta'ala, nggak sah. Harus ada kata-kata Ramadan. Adapun dengan kata-kata fardu, ya fardhon, hadhihi sanah, itu hukumnya sunnah. Nawaitu shaum Ramadan lillahi ta'ala. Udah gitu loh. Ya, adapun shaum ghadin an adai fardi syahri hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu semuanya hukumnya sunnah. Tapi tetap kita baca tuh yang sempurna. Ya, yang wajib kita baca, yang sunnah kita baca. Cuma kita asal tahu bahwa niat puasa wajib Ramadan itu harus disertakan kata-kata Ramadan. Halas, ya. Kemudian akmalun niyah. Niat yang paling akmal, paling sempurna. An yatalaffaza, dia melafazkan mustahdiran bi qalbi, hatinya juga berbicara. Mulut ngomong, hati ngomong, bisa nggak? Bisa ya? Sembahyang itu bisa. Allahu Akbar, hati kita ngomong, bisa nggak? Bisa. Jadi nawaitu shauma ghadin bersuara, hati juga ngomong, bisa. Itu yang paling akmal. Nah, kalau nggak bisa, udah ya, talafuz dulu. Nah, setelah itu baru di dalam hati. Gitu. Tapi yang lebih akmal, yang paling sempurna, melafazkan dan dihadirin langsung ke dalam hati. Ya, dengan kata-kata nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, Ramadana pakai Ramadana. Nah, kalau pakai li hadhihi sanati. Kalau nggak pakai li, Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kan ada yang Ramadan kan? Nah, yang pakai Ramadan harus disertakan kata-kata li. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kelas ya, itu yang paling akmal, melafazkan dan hadirkan di dalam hati. Ada rukun yang kedua, rukun puasa yang kedua, tarku mufattir. Ya, berusaha meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, kita dari subuh sampai maghrib kita tahan tuh. Apaan? Makan, kita tahan minum, kita tahan berhubungan badan. Ya. Nah, kalau dua ini boleh kita kerjain, niat udah kita baca, ya di malam hari, kemudian dari subuh sampai maghrib kita nggak makan, kita nggak minum, kita nggak berhubungan badan, maka puasa kita sah. Ya, sesuai ilmu syariat agama. Fala yabtulu shaumuhu idza aftara nasiyan. Maka tidak menjadi batal puasanya apabila dia makan, dia minum karena lupa. Ya, karena lupa dalam keadaan puasa. Dia makan, dia minum, ya, itu nggak jadi batal. Kata Rasulullah, man shoma fanasiya thumma akala wa syariba
falyutimmus shaum. Ya, fa innama at'ama rabbuhu wasaddah. Siapa orang yang puasa, fanasiya, lalu dia lupa kalau dia lagi puasa. Thumma akala, dia makan sepiring lentung. Wa syariba, kemudian habis itu diminum es, gelas gede lagi. Falyutimmus shaum, maka sempurnakanlah puasa. Fa innama at'ama rabbuhu wasaddah. Karena sesungguhnya Allah yang kasih dia makan, Allah yang kasih dia minum. Ya, itu rezeki dari Allah Ta'ala. Ya, jadi kalau misalnya puasa, kita lupa, kalau lagi puasa kita makan, kita minum, ya, terusin puasa. Ya, nggak jadi berat. Ya, mukrahan atau terpaksa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya lanjutin lagi sunnah shaum, sunnah puasa dan sunnah Ramadan. Ya, tapi sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Ada hamba Allah yang ngasih kacang hijau sama gorengan. Alhamdulillah. Ya, pahala Fatihah ini ditujukan untuk almarhum Muhammad Miki bin Haji Jamhari. Kemudian almarhumah Siti Hammah binti Sarbini, almarhum Haji Abdul Rahman bin Hasan, almarhumah Haji Harini binti Kudriyah, dan ahli kubur yang lain. Ja'alahullahu minal maghfurin ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana sakiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta ولا هم إلا فرجته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول عليك يا رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك على